Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita harus mengetahui apa saja peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua ada pembentukan BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga Jepang menyerah kepada sekutu. Yang keempat peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang kelima penyusunan naskah proklamasi. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penting kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jatuhnya dua kota penting Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. Dua kota penting itu hancur oleh serangan sekutu sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kekalahan Jepang dari sekutu pun sudah berada depan mata. Kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang, sebab kekalahan Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. Yang kedua, bentuknya BPUPKI dan PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Dokuritsu Junbi Chosakai resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir 1944. Di sisi lain, rakyat Indonesia pun kian gencar melakukan pemberontakan di berbagai daerah untuk menuntun kemerdekaan. Untuk keluar dari kondisi terdesak itu, Jepang akhirnya memutuskan memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga, Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang menyerah tanpa syarat setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada sekutu disampaikan oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia Kedua pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vakum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun salah satu tokoh Indonesia, yakni Sultan Syahrir, telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak dua tokoh penting bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta dan Muhammad-Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang keempat ada peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno-Hatta dan Muhammad-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah 1 hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima ada penyusunan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Achmad Suebarjo, kemudian dibawa kembali ke Jakarta.
Setibanya di Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, mereka singgah di kediaman Laksamana Tadasi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Di sana Soekarno, Hatta, dan Achmad Subebarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan Sukarni, B.M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi di Rumah Maeda juga disaksikan oleh satu tokoh Jepang, yakni Miyoshi, yang merupakan orang kepercayaan Somubocho atau kepala pemerintahan umum, Mayor Jenderal Nishimura. Sementara itu, tokoh-tokoh lain baik dari golongan tua maupun muda menunggu di serambi muka Rumah Laksamana Maeda. Rumusan teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Adapun penyusunan konsep teks proklamasi selesai saat menjelang subuh. Setelah itu, Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah proklamasi di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi.